Yang hancurkan MK, ketua MK sendiri. Yang menghancurkan PK, ketua KPK sendiri. Ya kan? Yang merusak Mahkamah Agung, pejabat Mahkamah Agung sendiri. Yang merusak negara? Yang merusak negara, ya pimpinan negara. Siapa lagi? Jadi dalam kerangka untuk melakukan perubahan, seluruh jajaran, ya, saya himbau, apakah itu di partai pengusung, apakah pendukung, apakah relawan, bergerak. Ini sekarang keinginan perubahan ini sudah begitu dahsyat, sudah luar biasa. Jangan coba-coba. Bayangin ribuan pengacara kumpul di suatu tempat. Deklarasi terang-terangan mendukung Anies. Di Bandung masih ada industri pakaian baju orange. Apakah Anda punya ukuran untuk itu? Makanya jangan cawe-cawe, jangan tidak netral siapapun dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, Jumat Mubarak. Masya Allah. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari Jumat ke Jumat gitu ya? Jumat ke Jumat. Masya Allah, tak terasa ya Prof ya? Ya, begitu cepatnya hari dan juga rindunya bangsa Indonesia terhadap sesuatu yang baru berdasarkan inisiasi perubahan. Masya Allah, Masya Allah. Ya, sekarang di mana-mana di muka bumi ini, ya, apapun permasalahan suatu negara tidak bisa disembunyikan lagi karena borderless, globalisasi, digitalisasi, medsos dan sebagainya. Nah, jadi, kita perlu berbincang ini, Bib. Berbincang atau bisik-bisik? Sekarang sudah berbincang, Bib. Gitu. Kalau bisik-bisik sudah kemarin itu. Gitu. Sekarang kita bincang-bincang dinamika pemerintahan dalam era pemilu yang dimulai dengan campaign 2 hari yang lalu. Tapi kita akan buka dulu. Kita udah bincang-bincang sekarang. Bincang-bincang. Masya Allah. Jadi bincang-bincang kecurangan, bincang-bincang intimidasi, bincang-bincang manipulasi. Banyak yang akan diperbincangkan. Tapi ada sesuatu yang ingin saya untuk mengantarkan kita kepada bincang-bincang ini. Mari kita lihat awal-awal daripada perubahan peradaban manusia ini. Sebab apapun yang terjadi ini masalah peradaban. Peradaban yaitu suatu produk daripada perilaku manusia. Nah, ini peradaban kita bagaimana ini? Iya. Jadi sebagaimana kita ketahui, Islam itu mengutus Rasulullah. Ya, saya tidak mewakili Habib, tidak mewakili ulama, ustadz, tapi saya mengikuti sejarah perkembangan perjalanan Islam ini di dalam, ya, dinamika kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berkeluarga dan sebagainya dalam dunia Islam. Islam itu diawali dengan masalah manusia dan pendidikan. Iqra katanya, bacalah. Ya. Nah, hebatnya yang disuruh baca ini tidak bisa baca. Ya. Kemudian dari apa yang disampaikan oleh Allah kepada yang baca tadi, yaitu Rasulullah, kemudian secara bertahap, berkesinambungan, kemudian dikumpulkan sesuatu, akhirnya menjadi Al-Quranul Karim. Masya Allah. Inilah sesuatu yang tidak bisa dirubah dan tidak bisa diakali apapun kecanggihan teknologi manusia. Karena selalu akan ditemui di mana letak-letak, ya, upaya untuk mengubah titik koma daripada Al-Quran itu.
Inilah mukjizatnya. Ya, ya, Dan Allah mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan melihara Al-Qur'an tersebut. Nah, jadi dengan Iqra bismi rabbika itu bacalah gitu kan. Jadi pendidikan. Nah, kita itu dididik. Kemudian tumbuh berkembanglah. Kemudian umat Islam ini sempat jaya. Kemudian tenggelam, jaya tenggelam. Kemudian di dalam perkembangannya selalu dikatakan adalah Islam itu adalah menggerakkan masanya, dakwahnya itu melalui pedang. Nah, inilah satu kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh dunia-dunia Barat khususnya, sekuler khususnya, liberal khususnya, Majusi, dan Nasrani radikal. Pada kenyataannya terbukti di dalam perang Palestina Israel yang sekarang ini. Israel ini kan tamu tidak diundang, tapi ya kos ndak membayar kah, malah yang punyanya yang digusur. Akhirnya bangkitlah Hamas tadi. Nah, di dalam perperangan itu ya banyak aturan perang itu yang dilanggar oleh Israel. Yang dilanggar itu rumusan yang dibuat oleh negara-negara, ya penggunaannya, cara dan sebagainya. Dan barulah sadar dunia ini bahwa 14 abad yang lalu Islam telah memberikan garis dalam peperangan itu tidak boleh tebang pohon, tidak boleh membangkitkan anak kecil, tidak boleh memberikan orang tua dan sebagainya. Kan luar biasa, Bib. Nah, di Indonesia juga ada yang luar biasa. Dalam perjalanan kemerdekaannya, yang kemerdekaan Indonesia ini melalui ya bleeding, berdarah-darah, harta, benda dan sebagainya. Ya. Dan kemudian yang bergerak itu terutama adalah para sultan-sultan ya yang datang dari Timur Tengah yang membangun kesultanan dan ya kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara ini. Nah, kemudian itu pula lah mereka yang memberikan mandat kepada Soekarno melalui ya mosi integralnya Muhammad Natsir Masyumi menjadilah NKRI. Nah, kemudian untuk jalan ini, untuk kemana, apa yang dilakukan dan sebagainya, dalam dunia modern disebut visi dan misi. Disebut bisa juga rencana strategis pengembangan bangsa ini gimana. Nah, ternyata rumusannya itu sangat-sangat luar biasa. Saya cari pembanding-pembandingnya, tidak ketemu itu. Dilihat dari aspek hukum, dilihat sebagai aspek biologis, aspek ekonomi, aspek kejadian alam dan sebagainya, dan bagaimana makhluk itu dihargai. Tidak hanya manusia, maksudnya adalah bagian pada makhluk Allah. Nah, itu tercermin di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, apa katanya? Bahwa kemerdekaan itu sampailah kepada pintu gerbangnya. Nah, kemudian inti yang ada di dalam itu ada pesan-pesannya. Apa pesannya itu? Terutama untuk masalah kehidupan manusia, tingkatkan kesejahteraan umum. Ya. Kemudian tingkatkan kecerdasan anak manusia. Keadilan sosial yang harus ditegakkan. Kemudian ketertiban dunia, bahwa penjajahan itu tidak seharusnya terjadi di muka bumi. Coba lihat, Bib. Hebat dah. Masalah perbudakan selesai itu dengan satu kalimat yang dituangkan dalam bukaan itu. Habis ya. Penjajahan ya. Kolonisasi sebagainya selesai di situ. Manusia dicerdaskan, meningkat kesejahteraan manusia. Nah, saya mau kasih komentar dengan apa yang terjadi di Indonesia. Sekarang ini bukan kesejahteraan yang dikembangkan. Pembodohan yang terus-menerus dilakukan, pendunguan anak bangsa ini, pemiskinan anak bangsa ini, keadilan yang tidak merata, tumpul ke bawah, tajam ke atas. Enggak, tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Jadi semua bertentangan ini. Hmm. Apa yang diformulasikan. Dan dari era Soekarno, Orde Lama, era Soeharto, Orde Baru, era-era sebelumnya, ya, sampai dengan era Jokowi ini yang paling parah dan dahsyat. Ya. Ini kalau dulu Umar bin Khattab berjalan jin dan iblis itu berterbangan semua. Kalau sekarang ini rezim ini berjalan, semua geger, marah, belum bisa marah, takut juga takut. Sekarang coba lihat, Bib. ASN mulai ngamuk di beberapa kabupaten soal keberpihakan di dalam pemilu ini, pilpres ini. Jadi menarik ini, Prof, ya. Ya. Jadi di satu sisi di Palestina kita bahas di awal tadi, penjajahan di muka bumi masih berjalan ya. Ya. Dan kebiadaban Israel ya. Sampai hari ini juga belum tuntas ya. Di sini juga ada kebiadaban juga, Bro. Kebiadaban politik. Tidak hanya kebiadaban politik, Pik. Hilangnya 700-an petugas pemilu. Ya, makanya sebenarnya. Ya, hilangnya sejumlah ya manusia, anak manusia, masyarakat yang diculik 98. Yang sebagian belum ketemu. Kemudian kan udah muncul lagi, Bro. Nah, dihilangkannya 6 pengawal Habib Besar, HRS Rizik Syihab. Jadi ada juga. Iya, makanya jadi kalau kita lihat di luar itu kebiadaban Israel terhadap warga Palestina ya, begitu kejamnya. Nah, di Indonesia juga kalau kita lihat elit-elit politik sekarang itu mereka makin merajalela dengan tanda kutip ya, kebiadaban politiknya makin hari makin merajalela. Bahkan Bu Mega kemarin dengan terang benderang dia Bu Mega marah sekali dia. Jadi kalau ada sastrawan tuh merahnya merah, nah itu Iwan Simatupang. Ini marahnya marah. Ibunda kita ini yang awalnya diintroduce oleh Mansinton ya, Pasaribu, masalah kecurangan. Marah besarnya itu ya, tapi saya juga nggak habis pikir ya, seorang presiden kelima begitu marah besar yang luar biasa terhadap, dia bilang rezim ini seakan-akan bagaikan rezim Soeharto, karena beliau tuh merasakan sekali ya betapa menderitanya Bu Mega di eranya rezim Soeharto kan. Itu kan kita lihat sendiri kan. Kejadian nih sekarang. Nah, sekarang dia bilang mirip. Mirip. Oke, kita pending dulu, Bib. Yang tadi belum kelar nih. Oh. Iya. Jadi sekarang, Bib, dari perjalanan itu yang jadi korban selalu umat Islam. Dikatakan teror. Dikatakan laknat. Dikatakan perampok penghunus pedang. Nyatanya, Bib, apa yang terjadi di dunia ini? Bosnia itu yang di genocide itu adalah umat Islam. Di Indonesia yang dibabat itu adalah oleh komunis. Itu adalah umat Islam. Anak umat Islam. Kemudian Uighur itu oleh umat Islam juga. Di China ya, Manchu. Kita lihat di India, sama juga. Kemudian kita lihat lagi di Myanmar, Rohingya, para Buddha-Buddhanya turun menghabisi. Jadi sekarang ini karena kelemahan kita di dalam ya meng-create konten, diksi, narasi terhadap pada kejadian itu, alhamdulillah. Buzzer sudah dilawan buzzer ya. Influencer dilawan influencer. Nah, sekarang pertarungan buzzer dengan buzzer antara banteng dengan apa? Ini seru, nanti kita lanjutkan ya. Jadi ini yang terjadi. Jadi seorang anak gadis muda bercerita. Sekarang Amerika Islamophobia itu sudah tidak boleh. Jadi sekarang pusat-pusat kajian yang membuat diksi konten untuk menyudutkan Islam, umat Islam, guna dalam rangka penjajahan juga terjadi. Nah, disinilah Ahlul Sunnah wal Jamaah harus merapatkan barisan, karena perang pemikiran pun juga luar biasa
Gauzul Fikri. Nah, perang pemikiran tadi, Bib, itu adalah masalah media, ya enggak, konten, digitalisasi dalam rangka pembentukan opini, merubah dan memberikan pikiran untuk mereka menyenangi, mendukung, memusuhi dan sebagainya. Inilah ya. Kalau untuk di Palestina, Yahudi itu berhasil dia hampir 70 tahun bisa ngerjain 75. dan itu dulu 70 yang berhasil memanipulasi dunia ini bahwa teroris itu adalah Hamas. Walaupun dalam pemilu Hamas itu menang, Fatah itu kalah, tapi yang dipilih Fatah. Karena PBB itu juga alat oleh Barat. Nah sekarang apa? Ya pernah, ya enggak, Bung Karno bilang keluar itu dari PBB, nah, kan begitu. Jadi sekarang balik kita ke Indonesia. Jadi cara-cara itu pun diberlakukan. Dipojokkan, dikriminalkan, dibuat stigma ini. Jadi mirip-mirip ya? Mirip-mirip karena satu perguruan, sumbernya dari sono. Gitu. Dan hebatnya lagi, Buya Ustadz Habaib juga ada terpapar untuk itu. Ada yang terpapar, ada yang tergampar rupiah. Kena pipinya sama dolar, bingung dia. Dolar munafik. Dua-duanya lah, munafik juga, dolar juga. Ini yang terjadi. Dan juga di kalangan profesional dan akademisi. Begitu parah. Nah, bisakah kita menyelamatkan? Bisa, insya Allah. Nah, ini coba Habib bacakan ayatnya atau hadisnya. Yang akan merubah itu bukan Allah. Ini ada statement ya, tanda kutip nih, nggak boleh sepotong. Tidak akan merubah satu bangsa atau satu kaum kalau dia tidak berusaha untuk merubahnya. Karena Allah merestui, meridoi hal tersebut. Jadi tetap tangan-tangan Allah. Cuma oleh buzzer ini dipotong. Jadi bukan Allah yang menentukan manusia, ya, tapi manusia atas ridho Allah. Nah, jadi kita bagaimana? Jadi dalam kerangka untuk melakukan perubahan, seluruh jajaran, ya. Saya himbau, apakah itu di partai pengusung, apakah pendukung, apakah relawan, bergerak. Dan gerakan di minggu kemarin ini, di Tanjung Priok, gerakan 1 juta banner. Kalau 1 juta banner. Kalau kemarin 1 juta banner, Prof, Prof masih ketinggalan kereta ini. Nah, apalagi itu? Banner sih kecil. Ini ada ribuan advokat. Ribuan pengacara. Oh, itu Hamdan Zulfa. Waduh. Wah, kalau dirupiahkan berapa triliun itu ya? Itu yang bikin geger itu. Belum lagi jenderal yang betul, yang sudah semuanya sudah. Tapi begini, Bib, jenderal boleh jenderal, tapi kolonel sama kopral juga ikut loh. Iya. Nggak arti gini. Ini suatu keinginan perubahannya, rindunya perubahan itu kan sudah luar biasa. Ya, kita meyakini insya Allah perubahan sudah di depan mata. Ya, karena banyak yang curiga ya, tanda kutip, pemilu ini akan curang dan segala macam. Tapi satu demi satu rencana itu sudah terkuat gitu. Ya, contoh bocornya tentang informasi dari KPU, data-data KPU yang bocor. Ramai lagi sekarang. Nah, ini kita berkali-kali di podcast kita menghimbau KPU dan Bawaslu jangan bermain api. Soalnya dia apinya itu sudah membara untuk mengeruk keuntungan dan jabatan. Nggak bisa sekarang, nggak bisa. Iblis itu bersarang di kiri kanan. Nggak bisa. Ini sekarang keinginan perubahan ini sudah begitu dahsyat, sudah luar biasa. Jangan coba-coba. Bayangin ribuan pengacara kumpul di suatu tempat. Deklarasi terang-terangan mendukung Anies dan Gus Imin. Tidak hanya itu, Bib, kemarin itu. Dan itu bukan prakondisi dan memang semuanya ikhlas, nggak sedikit orang yang bergabung. Ya juga ada, Bib. Semalam itu saya menghadiri deklarasi saksi tanpa bayar. Nah, apa lagi? Coba, saksi tidak mau dibayar. Iya. Terus saya sampaikan, kalau hal ada resmi terima. Iya, jadi kalau kita lihat pilpres ini semakin hari semakin dekat, saya semakin yakin, Prof. Ya, perubahan ini akan menjadi kenyataan.
ya, karena kita bisa membaca peta ya, petanya itu oke lah, orang punya rencana begini, mau curang sana, mau curang sini. Tapi kalau kita melihat sekarang ini, semakin hari semakin terbuka, karena era ini era terbuka, ya, tidak bisa lagi, ya seperti belum lama ini kan salah satu panglima bilang, nggak bisa sekarang kita main-main. Ini panglima yang baru. Nggak bisa lagi kita mau tekan-menekan katanya. Ini ada keterbukaan. Oke, kita lihat, ya, kita Jadi lihat. statementnya dia itu bagus gitu loh. Jadi TNI dan Polri akan netral karena era terbuka, udah tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Ya, saya mau nyampaikan kepada petinggi dan pejabat siapapun dia. Hei, ingat, di Bandung masih ada industri pakaian baju orange. Apakah Anda punya ukuran untuk itu? Makanya jangan cawe-cawe, jangan tidak netral siapapun dia. Iya, makanya ini kan menarik nih, Prof. Nanti baju orange akan datang pada Anda. Seorang panglima yang baru dilantik, ya statementnya itu menyenangkan gitu loh. Jadi karena banyaknya isunya pemilu curang dan segala macam, kenetralan TNI Polri itu semua kecurigaan. Contoh ya, kemarin Firly kan begitu dahsyatnya mau mau disidik kan, susah sekali kan, dengan segala macam trik-triknya, akhirnya lumpuh juga kan gitu kan. Nah, sehingga semakin yakin kita, Prof, semakin yakin bahwa TNI Polri itu akan berjalan di koridornya. Ya kalau saya yakin boleh yakin, tapi saya cuma mengingatkan. Ingat nggak tahun 2000 berapa itu ya, bahwa jangan bikin sibuk konvensi di Bandung itu memperbanyak ya baju-baju orange itu. Marilah kita bangun republik ini. Iya, jadi sudah kelihatan kasat mata yang ingin perubahan itu kan sudah begitu. Bukan lagi ini sudah merakyat, Rob. Ya tapi begini, ada Bib, yang rame itu kan adalah di kota-kota besar yang jumlahnya itu sekitar 48% penduduk. Nah, oke lah, ini mendukung Amin. Tapi bagaimana yang di pinggiran? Waduh, kalau gitu Prof ketinggal kereta. Udah sampai ke pelosok-pelosok ini. Gimana ke pelosoknya? Semua. Pakai apa? Pakai kuda? Pokoknya pakai motor. Sekarang ini sudah demam perubahan ini sudah sampai ke pelosok-pelosok. Itu kasat mata sudah sekarang. Di mana-mana sudah, lihat aja di medsos tuh. Dari mana-mana. Medsos itu bisa dibuat rame-rame, tapi physically ada yang baru keliling para ini. Bang, itu jarang tuh. Nggak kelihatan tuh, baliho-baliho. Kurang teliti dia, kurang jeli dia. Kalau dia jeli, wah sekarang ini sudah luar biasa. Saya makin yakinnya bahwa koalisi perubahan ini mendapat dukungan dari rakyat paling bawah dan di seluruh pelosok. Jadi artinya yakin Amin menang. Insya Allah. Nah, kalau tadi ada debat dan baku, copot baliho antara, enggak, kalau baku itu saling ya. Ini kan ada tiga kontestan. Iya. 3 kontestan yang tadi yang kita berpikir 2 ini menjadi 1, ternyata kan tidak. Jadi ada 1, 2 dan 3 kan gitu. Tadi ini kan 1, 2, 3, 2, 3 berjumpa, mereka keroyok nomor 1. Nanti mereka menang 1, harapan mereka. Tapi ternyata enggak. Benar. Gimana? Coba. Di mana rumusannya? Faktanya mana yang menyatakan? Datanya mana? Relevan tidak? Iya, sekarang kita lihat sendiri antara Bu Mega dan kubu-kubu pendukung Megawati yang selama ini yang selama ini sudah membesarkan rezim ini, itu sudah terang benderang. Yang orang bilang, oh itu mungkin sekedar semacam berselisih untuk sepakat gitu. Udah ya, saya jauh-jauh hari yakin itu, karena sudah sangat jelas tidak mungkin lagi itu sandiwara, nggak mungkin, karena sudah terbuka. Apalagi 2 hari lalu Bu Mega. Jadi bukan drakor gitu? Bukan drakor, itu betul drakor. Drama itu memang drama, tapi drama drama sebenarnya gitu. Jadi drakor, ya. Yang sebenarnya ya. Bukan main-main, bukan sandiwara. Walaupun hidup ini sebentar dan sandiwara. Gitu ya. Kalau hidup sandiwara itu sudah jelas. Tapi kalau rezim ini yang selama 2 periode ini sudah dibesarkan,
sudah hebat, mau membangun dinasti, sudah pecah kontrak dengan yang membesarkan, itu sudah semakin jelas. Dan sekarang sudah saling buka semuanya aib di antara mereka. Jadi buka-bukaan. Buka-bukaan. Menepuk air di laut, bukan di dulang lagi ya. Apa, Bro. Bagus, Bro. Bagus. Jadi ini proses pembelajaran. Jadi ini era benar-benar era yang sangat luar biasa. Luar biasa. Nah, saya jadi kalau begitu ini Gus Nur ya harus muncul ini. Ya, jadi atau doa-doanya Gus Nur barangkali. Jadi kalau memang kita ini memang bangsa ini kita lagi banyak dosa, ya taubatan bersama. Bukan taubatan nasuha, tapi taubat bersama. Nah cuma Bib, taubat bersama karena bersama-sama tadi melakukan dosa semuanya. Nah ini tidak ada jalan lain. Win-win solutionnya itu taubat bersama, semua masalah korupsi itu diselesaikan, dituntaskan. Nah, ini udah ada contoh, Bro. Bagus nih. Ya, ada contoh bagus yang belum pernah terjadi. Nah, ini mudah-mudahan bisa berlanjut. Contoh ya, kasus BTS. Nah, BTS ini diperkirakan sekitar itu ada semacam korupsi kurang lebih sekitar 8 triliun katanya nih, alam. Sudah kembali ke apa namanya ke Kejaksaan Agung itu baru 2 triliun. Bukan, baru 2 orang. Udah 2 orang ya. Dari 2 orang ini satu anak muda, namanya nggak saya sebut, udah kembali uangnya 27 miliar. Dikembalikan tuh jauh-jauh hari tuh. Siapa namanya nggak disebut tuh, tapi katanya udah ada di informasi di kejaksaan. Katanya anak muda. Muncul lagi dari mantan BPK, pejabat BPK. Pejabat BPK belum nama masuk gue, dia kembalikan lagi tuh 40 miliar uang dolar, Pop. Saya ngebayangin selama beliau bertugas sekian tahun, berapa tuh uangnya sudah dikorupsi. Nah, itu dikembalikan uang cash dolar semua. Sampai saya melihat itu antara percaya dan tidak. Gitu. La ilaha illallah. Kok begini parah kita punya bangsa. Padahal kita PBB aja masih nunggak. Iya. Sudah MK hancur-hancuran. KPK hancur-hancuran. Jadi yang hancurkan MK, ketua MK sendiri. Yang menghancurkan PK, ketua KPK sendiri. Ya kan? Yang merusak Mahkamah Agung, pejabat Mahkamah Agung sendiri. Yang merusak negara? Yang merusak negara, ya pimpinan negara. Siapa lagi? Ini harus ada fakta. Loh ini kan kenyataan. Data semua yang relevan. Ya, semua. Kan semua kita. Jadi kalau begitu harus diganti dong. Kalau soal diganti sudah jelas, sudah waktunya. Nah, ini impeach gimana ceritanya? Ya itu cuma sekedar aja, bunga-bunga politik. Bunga-bunga politik. Jadi namanya impeach tadi kita berharap ya bisa segera, ternyata bunga-bunga politik aja. Ya. Jadi apa namanya, jangan sampai namanya ada rame nih, ada heboh-heboh di DPR gitu. Yang selama ini kita bilang DPR tidur, rupanya dia bangun sebentar gitu, siuman tidur lagi. Gitu. Jadi kita pikir, wah dia bangun. Cuma satu hal, Bib. DPR pun kalau nggak bersuara sedikit, kalau bersuara agak keras menunjukkan yang benar, mungkin hukuman mereka akan diturunkan. So nanti itu, Bib, ya saya mengendorse, ya para ahli-ahli hukum yang muda-muda ini. Dia itu berkumpul, diberi tugas oleh pemerintah baru untuk melakukan ya semacam sprindik. Dan kemudian diberlakukanlah undang-undang pemiskinan itu. Kalau saya jangan sprindik, Bro. Terlalu serem. Jangan sprindik. Apa itu? Gitu. Jadi contoh ya, jauh di audit, Bro. Audit. Diaudit begitu? Iya. Jadi pejabat-pejabat negara semua itu, contoh ya, di BPK itu kan sudah terkuat tuh. Ya. Yang lain diaudit semua. Semua diaudit? Iya. Dia mau salah ke enggak, diaudit semua. Jadi dia cek semua kekayaannya di mana. Kan memang sudah kewajiban, cuma nggak laksanakan. Jadi iya, kan, ke depan, jadi ini yang menarik. Bikin tim sendiri, bikin tim betul-betul yang independen, yang betul-betul bisa dipercaya. Nah itu diaudit semua. Ditugaskan selama 1 tahun menyelesaikan. Entah setahun, entah berapa, mungkin crash program 6 bulan juga selesai, ngapain lama-lama, Bro? Setahun lah, kan uangnya mengalir kemana-mana. Iya, kayak kan aliran sungai Yangtze. Era canggih, Bro. Sudah digitalisasi semua, nggak harus berlama-lama. Ini Habib era 450 juga. Iya, karena sekarang kan ngintip itu nggak usah jauh-jauh, pakai
Zaman dulu pakai data-data udah nggak usah, sekarang udah main IT semua. Tinggal ya, buka karena aja begini, file Bib. terbuka Ini tet. yang berbuat nakal nggak tahu dia bahwa anak muda Indonesia ini, ya enggak, ya, Pentagon saja bisa di. Nah, kita berharap nih ya, katakan ini udah mau ke pimpinan KPK, yang satu sudah tersangka, yang lain katanya kan mau diperiksa juga. Periksa semua, diaudit sekalian kekayaannya, biar tahu kalau emang kekayaan itu luar batas, pasti ada korupsi. Kan gampang nyarinya. Termasuk Hea Mahua enggak kita periksa? Siapapun ya. Siapapun, pejabat KPK yang selama ini, biar adil. Gitu, biar adil semuanya diperiksa. Ya, karena kalau tidak adil nanti dibilang dikasih lagi. Nah, ini di era taubatan nasional untuk bagaimana bangsa ini ke depan. Nah, jadi ada proses pemaafan, Top. Ada proses memaafkan. Iya, memaafkan. Jadi diputihkan gitu. Iya, betul. Ya, kalau diputihkan enak banget. Masa tanah ya 1.000.000 hektar mau diputihkan? Aduh, Bib, ya enggak lah, Kan Bib. daripada enggak selesai. Ribut terus, silih berganti. Saling tuding menuding. Saling backup. Kalau yang saling itu dipegang semua. Kemudian ditaruh dalam satu pulau, suruh mereka berunding. Gitu aja. Jadi memang ya enggak usah di Pulau Buru kan lah ya. Usah. Karena penjara itu, Prof, kita sudah pengalaman lama. Ya, sudah pengalaman bukan baru. Penjara itu tidak membuat orang sadar juga. Karena penjara masih tetap penuh. Korupsi dihukum berapa tahun tetap aja korupsi, tidak akan berhenti. Coba lihat. Orangnya yang sudah korupsi sudah pakai borgol, apa mereka tuh mukanya susah? Nggak ada susahnya. Nyatanya malah begitu dibuka borgolnya korup lagi, ya? Iya, ada di beberapa BUMN tuh begitu. Bahkan ada yang angkat jempol begini, masih angkat jempol begini, apa kita bingung? Ada apa? Ada yang sakit kan? Ya jadi begini, Bib. Masalah harga diri sudah tidak ada. Value tidak ada, tapi apapun proses pemiskinan tadi yang paling penting itu. Jadi pemiskinan tadi kalau bukan pemiskinan, arti itu apapun yang selama dia berjabat, kalau ada indikasi kuat korupsi itu dikembalikan kepada negara. Tapi betul-betul dikembaliin, jangan nanti diumpetin lagi. Masuk ke sini nggak jelas kemana tuh duitnya. Ya kan, katakan masuk ke sini, kalau nggak dibuka ke publik kan nggak tahu uangnya kemana. Ya. Kan gitu kan, harus terbuka juga, jangan sampai pindah anu aja. Oke, jadi balik tempat. Ini kita awali dengan kisah tentang Iqra bismi rabbika. Manusia dididik cerdaskan untuk memasuki suatu peradaban, di mana peradaban itu kalau untuk Indonesia landasannya pembukaan Undang-Undang 45, kemudian menjadi Pancasila. Pancasila itu namanya. Kemudian sekarang ini kita berpemilu ria. Pemilu ini 3 kontestan. Yang 2 kontestan sedang gulat mereka. Silahkan gulat. Beneran apa enggak? Tapi mudah-mudahan tidak beneran. Artinya dua-duanya kolaps. Nah, sedangkan pasangan 1 maju terus. Oh gitu ya. Seperti juga lagunya Kus Plus. Oh gitu. Nah, atau lagunya ya, 1-1 aku sayang ibu. 2-2 aku sudah lupa. 3-3 aku enggak tahu siapa dia. Gitu. Maka aku pilih 1. Waduh, diam-diam Prof nih udah punya puisi nih. Kalau yang senang menulis puisi itu ada ya. Jadi sekarang pun juga para budayawan-budayawan itu ya, Eros Jarot, ya, kemudian si budayawan lagi ini Gunawan Muhammad ya, dan lainnya. Ini udah mulai gerah mereka dengan kondisi yang ini ya. Cuma yang digerahin ini nggak peduli, dia tancap terus, maju terus ya. Nah, sehingga pada hari Ahad ya, ku pergi ke pasar Ahad. Untuk apa? Melihat-lihat. Siapa yang dilihat adalah pemuda yang sehat. Eranya sekarang era pemuda, tapi pemuda yang punya isi di kepalanya. Ini anak muda loh, Bib. Saya cuma ngambil saja sebagian. Baiklah. Jadi hari Ahad
Aku pilih nomor Wahid. Kan gitu. Ya, kan cerita Wahid kan. Wahid. Jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada khas ya netizen, peace netizen, gunakanlah kesempatan pemilihan ini untuk memberikan kontribusi. Satu kesempatan untuk nomor 1. Ya, satu kesempatan, gunakan sebaik-baiknya dan pilihlah nomor 1 gitu. untuk perubahan. Udah kemanya nih Prof. Iya. Boleh nggak sih kemanya? Nggak apa-apa ya? Udah musim kampanye ya? Kan udah hari-hari kampanye, nggak apa-apa ya? Kan sudah 2 hari, hari kedua gitu. ini. Boleh kita kampanye nih? Boleh, Bib. Saya nggak tahu tuh. Boleh nggak boleh kampanye? Kan ada kampanye tatap muka, ada kampanye ini, kampanye. Dan di Bandung kemarin juga Anies sudah ketemu dengan petani, ya. Ya, kemudian waktu di Smesco ketemu dengan anak-anak grup muda Bandung. Bagus-bagus, tajam-tajam pertanyaannya. Ya, kalau Anies ketemu dengan petani, Mbak Puan ketemu LBP. Cuma orang selalu bilang begini, Anies itu sangat pandai merangkai kata-kata, menjadi suatu narasi yang baik, dimulai dengan gagasan. Narasi ini kemudian dikomunikasikan melalui konten-konten yang baik, kemudian program dan actionnya. Apa ia bisa? Ini pertanyaan anak muda ini. Ya, dijawab oleh anak muda yang lain. Anda itu kacamatanya sempit. Jadilah kacamata, ya, yang luas melihatnya spektrumnya itu. Ya, karena apa? Kita melihat seseorang itu bukan dari visi dan misi yang sekarang ini. Untuk kita pilih siapa di antara, tapi lihat rekam jejaknya. Ya, sekarang kan ada 3 pilihan. Ya kan sederhana kan, sebetulnya kan sangat sederhana. Kan ada Prabowo, ya kan? Ada Ganjar, ada Anies, kan gitu kan. Nah, 3-3 ini kan pasangan. Nggak boleh satu-satu. Ya, nanti kan generasi muda marah sama. Iya, ada pasangan Anies, kan Amin. Kan ada pasangan Prabowo, ya kan? Jelas tuh. Ada pasangan Ganjar, Ganjar Mahfud kan. Nah, semua ini kan sudah rekam jejaknya kan ada. Nah, itu maksud saya. Dibuka aja. Jadi rekam jejaknya itu kita lihat. Kalau saya pilih Anies, Bro. Ya, tapi harus dibuktikan kepada gitu. Yang lain kan pengen bukti. Jadi ini yang anak muda ini cerita. Kawan, lihat. 5 tahun Anies dengan sekian puluh janjinya, kita lihat. Bagaimana trotoar yang sudah sepanjang sekian ribu kilometer, itu menempatkan manusia itu sebaik-baiknya manusia. Bagaimana tentang pertamanan, bagaimana tentang ruang. Prof, kalau itu kan cuma fisik, Bu, ya. Enggak. Tapi yang saya lihat lebih dari itu, Prof. Ya. Kalau fisik itu kan gampang ya, mudah ya. Enggak juga. Ya, artinya itu kalau kita bandingkan ya dengan dengan yang lain ya, kerukunan umat beragama, ketentraman, tidak pernah ada jadi keributan antara buruh dan semuanya itu daerahnya selama 5 tahun tuh tentram. Itu namanya rekam jejak. Jadi kalau untuk memilih pemimpin, ya jangan hanya dilihat visi misinya, lihat apa yang pernah dia lakukan. Fisik ya, fisik ketahuan. Tapi yang lebih dari itu kan kesenjangan sosial itu yang paling penting, karena kita kan masyarakat sangat majemuk. Iya, cuma kan kesenjangan sosial pun, coba. Apakah Jawa Tengah itu kesenjangan sosialnya yang miskin tambah miskin banyak atau yang miskin tambah hebat? Nah, itu yang perlu kita lihat tadi. Jadi kalau masalah cuma fisik saja itu sangat sederhana. Nah, masa hukum implementasinya. Contoh sekarang nih, gimana? Wah, selama ada dua periode nih, jalan tol begitu panjang dibangun, bangunnya semua, ada gedung segala macam. Yang bangun siapa, Bib? Utangnya banyak banget. Yang bangun siapa? Nah, itu jadi masalah. Yang bangun swasta, supporting, berhutang, dibangun lagi yang cepat, APBN dipakai, kemudian apa kata Anies itu hebatnya jawabannya? Jadi hebatnya bangunan hebat kalau cuma
dapatnya ngutang nggak ada gunanya. Nah, kalau Gitu. kita Yang berkarya itu kalau orang kaya, Prof, katakan anak pengusaha nih, dia dengan modal dia hebat, nggak hebat. Yang hebat itu kalau dia nggak kaya, berusaha berhasil, nah itu baru hebat. Gitu. Nah, Tapi kalau begitu, Bib, kalau cerita hebat itu kita balik nih. Ya nanti malam kan rame nih. Malam nanti tuh malam besok ini. Yang ada di Monas ini. Ya, reuni 212. Oh, reuni. Nah, kita lihat menteri juga hadir. Ya. Kemudian Imam Besar Istiqlal hadir. Masyarakat hadir, MUI hadir ya. Nah, tentu juga ada masalah Palestina. Ini yang banyak orang tidak tahu, Bib. Ini karena kita ini pertama bangsa ini dibantu oleh Palestina, orang Palestina, bukan negara Palestina. Seorang konglomerat namanya Munib Al-Masri. Dia berikan itu. Kemudian ada namanya Al-Katiri. Ali Tahir ya. Itu. Setelah itu mereka mengadakan lobby-lobby. Akhirnya di Syam itulah dukungan pertama diberikan, yaitu Mesir kepada Indonesia. Itulah yang menjalai Indonesia merdeka ini. Nah, kemudian di Indonesia pun itu ada sultan-sultan yang memberikan. Aceh memberikan pesawat ya. Sumbar memberikan emas untuk pesawat juga. Sia Indragiri juga begitu. Bung Karno lupa, tokoh-tokoh ulamanya dipenjarain juga karena apa? Terpapar Nasako. Nah itu. Tapi alhamdulillah belakangan ya udah mepet-mepet barangkali, keluar juga dekrin Presiden 5 Juli tahun 59, yaitu kembali pada Undang-Undang Dasar 45, di mana 7 kata yang dibuang tadi itu bisa digunakan. Nah, jadi sekarang ini apa? Perubahan ini ya tentu kembali Undang-Undang 45 itu iya, tapi tentu boleh dong diimprove. Yang nggak bisa dirubah itu kan cuma Al-Quran, Bib. Ya. Tapi Undang Dasar itu iya, tapi ngerubahnya tidak seperti Cipta Kerja, Omnibus Law itu yang mengkayakan orang kaya, yang menindas. Contohnya begini, waktu undang-undang itu kesehatan, wah pesta pora itu Taipan itu. Karena apa? Proyek mereka. Ya jadi gini, Prof, semakin hari kan semakin terkuak sekarang ya. Semakin terkuak, semua sekarang. Cuma kita sayangkan kenapa kok saat-saat seperti ini baru pada muncul gitu loh. Belum lama ini kan ramai itu tentang mantan ketua KPK kan, dia buka tentang sejarah pelemahan KPK gitu loh. Detail sekali gitu. Tapi baru dibuka sekarang. Ya kalau kemarin-kemarin dibuka, Beb, langsung digebukin, dimasuk. Itu yang saya bilang tadi. Kenapa tidak dari kemarin-kemarin itu, begitu dia lihat ini bakalan mudarat, ya, dia harus jadi pejuang gitu loh. Ya, jangan sekarang sudah kondisi begini. Tidak semudah itu, Beb. Yang berani berjuang itu dulu cuma tahu, Beb, tokoh Masyumi, Sanusi. Iya itu hati saat ini ya. Saat ini itu kalau contoh sekarang nih, di BPK sekarang sudah mulai terkuak nih kan, ada korupsi kan. Muncullah salah satu tokoh gitu loh. Muncul, jangan nanti kalau sudah ada masalah besar baru muncul. Kalau memang di situ ada kebocoran-kebocoran, ada manipulasi segala macam apa, mumpung negara ini belum hancur. Ya sekarang saja kan sudah muncul tokohnya 2 tuh. Adanya Anies Muhaimin. Muhaimin itu rekam jejaknya juga luar biasa. Iya, maksudnya itu. Nah ini aja. Jadi itu kita kan calon pemimpin. Yang maksud saya ini kan yang lembaga tadi itu yang memang sekarang sudah mulai. Iya, ada kepala sekolah mau bicara tentang bla 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 bla, langsung dipindah ke ujung kulon, dipindahin ke Papua di pedalaman jalan kaki 7 kilo, ada hanya lah ya, bukan teroris kalau sana itu. Gitu. Apa namanya? OKB ya, Pak Omega. Tapi ada menarik, Bob nih. Jadi kemarin itu ada statement dari PLT Gubernur DKI. Wow, cakep tuh. Ya karena udah kebanjiran barangkali. Bukan, kalau ada ASN yang bandel katanya akan dipindahin ke IKN katanya. Hukumannya pindah ke IKN. Yang bandel pindah ke IKN. Iya. Kayak Inggris saja. Yang bandel-bandel dikirim ke Australia, Beb. Australia itu kumpulan orang-orang
bermasalah itu. Oh gitu tadinya. Bule-bule bermasalah sana. Oh. Nah, masalah pertama mereka lakukan lagi. Aborigin dihabisin di sana. Jadi kalau gitu ini ada tanda-tanda ya bahwa di IKN itu bakal jadi tempat seperti itu. Saya Iya. juga jadi Enggak, curiga. jadi begini. Ada apa gitu? Anies kan ditanya, seandainya Bapak jadi presiden tuh IKN dilanjutkan enggak? Jawabnya bagus. IKN itu kan undang-undang. Kita lihat nanti. Dia cerita dulu ke kiri ke kanan. Berapa untuk pembangunan tuh? Oh, sekian ratus triliun. Kalau sekian ratus triliun, apa tidak kita cari prioritas lain sehingga pemerataan itu bisa dilakukan? Akses pendidikan, berapa itu sekolah bisa dibangun? Berapa ini yang misalkan ya? Jadi dia nggak bilang, ya ditunda dulu lah. Mending bangun sekolah, duitnya 300 triliun itu berapa sekolah yang bisa dibangun? Betul. Berapa ini mereka kesejahteraan bisa dibangun? Ya, nah karena apa? Beliau taat undang-undang. Tapi implementasi undang-undang itu kan bisa dilakukan ya Sesuai skala prioritas. Nah, Kan gitu kan? iya. Nih, nggak bisa katakan kondisi kita lagi begini ya. Tunggu dulu. Karena apa? Petani butuh pupuk, Iya. petani butuh traktor. Jangan dibawa traktor contoh. Udah selesai upacara, difoto, udah ini traktornya dibawa lagi. Aduh, dunia ini. Aduh, sekarang bincang-bincang politik ya. Bincang-bincang politik. Gitu, bincang-bincang politik kenegaraan. Ya karena sekarang kan Agus Raharjo juga bukan bisik-bisik sama teman lagi. Sudah Nah dibuka itu di Prof, publik. jadi himbauan kita di kesempatan bisik-bisik atau bincang-bincang ini kepada orang-orang yang banyak menyimpan rahasia tentang Kebobrokan. Iya, tentang kebobrokan apapun, lembaga apapun, bukalah sesegera mungkin. Jangan menunggu gitu, jangan menunggu begitu sudah posisi begini baru dibuka. Jadi kita sesalkan ya. Kenapa kalau dari awal dia buka, mungkin jadi macam proses pencegahan. Ya, jadi kalau ini kan proses pembiaran nih. Sudah dibiarkan, sudah hancur lebur, baru ngomong. Ya tapi begini, Bib kan udah saya bilang tadi, kalau awal-awal dia buka langsung berhenti, kalau berhenti doang nggak apa-apa, ditabokin lagi kan? Nggak apa-apa. Iya, yang begitu orangnya kan cuma Abdul Qadir Jailani, iya, kebenaran itu kan AM Fatwa, iya. Pak Sanusi Menteri. Ya banyak lah, banyak. Jadi orang-orang yang hebat tuh banyak. Seharusnya begitu dia lihat ini bakalan nggak bagus, dibuka ke publik seluas-luasnya supaya menjadi proses pencegahan. Kan tujuan KPK itu kan kalau kita lihat dulu dari awal-awal itu kan bukan sekedar pemberantasan, tapi dia proses pencegahan kan yang diutamakan kan. Nah kalau tidak dididik di birokrasi ini, birokrat-birokrat yang bekerja ini tentang apa itu korupsi, kan akan berjalan terus. Gitu. Ya, Bib. Jadi ginilah. Begitu terjadi perubahan 2004 ada rezim yang baru. Rezim yang baru itu secara paralel atau simultan membenahi manusianya, membenahi ekonominya, membenahi infrastrukturnya, sehingga infrastruktur itu adalah bagaimana jaringan transportasi komunikasi itu mendukung kegiatan ekonomi pedesaan, perkotaan dan pesisir gitu. Kemudian ditinjau lagi investasi-investasi yang tidak berpihak kepada, kemudian dilakukan bukan hilirisasi saja tapi huluisasi. Huluisasi itu begini, Bib. Kalau orang mau beli sesuatu ya dan barangnya ada di kita dan itu diolah, maka pusat pengolahannya itu ada di Indonesia. Hasilnya baru dia ambil. Dia boleh investasi di pusat pengolahan tersebut. Sekarang kan enggak. Dia eksploitasi, dibawa ke sono udah ketahuan kadar emasnya berapa, kadar ini berapa, sudahlah. Udah. Nah, ini kedengaran mau diperpanjang oleh privat. Udahlah unik. Inilah pemilu, pokoknya semua relawan, semua yang punya hak untuk mencoblos, pilihlah apa yang disampaikan lagu Kus Plus itu. Pilihlah nomor 1. Baiklah, bisik-bisik atau bincang-bincang politik kenegaraan ini kita akhiri dengan pilihlah nomor 1. Ya. Insya Allah kita bisa bersatu.
Itu Bro ya. Ya, Ya, baik. dengan bersatu kita kuat ya. Buat- Insya Allah setelah pemilu semua masyarakat bersatu, siapapun yang tadi berseteru bersatu kembali karena negara ini negara besar. Perlu banyak orang yang harus terlibat, baik itu yang menang maupun yang kalah, sama-sama negara ini masih membutuhkan. Bukan berarti yang kalah langsung terlempar keluar, tidak. Karena yang kalah pun juga masih dibutuhkan untuk memenuhi negara ini, untuk check and balance, saudara. Tidak mungkin hanya satu katakan satu kelompok saja yang berkuasa, kelompok lainnya diam seribu bahasa, juga tidak seperti itu. Harus ada check and dicek ya, saling itu, sehingga saling mengingatkan ya, kalau ada yang salah dibetulkan ya, tentunya yang positif ya gitu, sehingga kita berharap kemajuan yang diharapkan Indonesia Emas itu betul-betul bisa terwujud ya, insya Allah. Inilah kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bro. Sama-sama.